Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Dogecoin atau dengan tikernya yaitu Doge, atau teman-teman juga bisa panggil Doge atau apapun lah ya, terserah teman-teman. Dan di video kali ini kita bakalan bahas lengkap nih seputar Dogecoin ini, dimana pertama-tama kalau kita coba cek dari market cap atau kapitalisasi pasarnya, per video ini saya record yaitu di tanggal 10 April tahun 2025, Dogecoin ini menempati posisi ke-8 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan kalau misalkan kita sortir dari sektornya yaitu memes, ini Dogecoin masih menempati urutan pertama di sektor memes tersebut dengan market cap yang sebenarnya berbeda cukup signifikan ya dari Shiba Inu atau satu posisi di bawahnya yaitu meme coin Shiba. Dan di sini kalian bisa lihat market cap Shiba Inu di angka sekian dan Doge ini bahkan lebih dari 3 kalinya market cap Shiba Inu gitu kalau kita coba hitung lah ya. Dan di sini kalau kita coba lihat dari segi harganya teman-teman, di sini kita pindah ke price action dari Dogecoin ini, di mana per video ini saya record, Dogecoin ini teman-teman bisa lihat sendiri di sebelah kanan nih, harganya ada di angka berapa. Dan tentu sebelum saya lanjut video ini secara lebih jauh, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, pertama-tama di sini kita harus tahu bahwasannya Dogecoin ini, dalam beberapa waktu terakhir memang ada sedikit rebound lah ya, sekitar belasan persen nih, lumayan banget memang sebenarnya. Tapi kita harus tahu rebound ini kan juga ada pengaruhnya ya, dari adanya jeda tarif yang diumumkan oleh, Donald John Trump selaku Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat saat ini. Dan yang rebound juga nggak cuma Dogecoin aja, tapi sebagian besar aset beresiko I think juga ikutan rebound teman-teman, seperti koin-koin kripto lain, altcoin lain, maupun, saham-saham, bahkan indeks saham juga pada rebound kalau kalian perhatikan gitu. Dan di sini Dogecoin memang, kita dapat rebound yang lumayan, tapi pertanyaannya adalah apakah dengan rebound ini Dogecoin langsung kita nyatakan sebagai kembali bullish lagi gitu teman-teman? Dan tentu jawabannya adalah sepertinya belum seperti itu gitu. Kenapa? Karena simpel, kalian bisa lihat di sini momentum Dogecoin dalam beberapa waktu terakhir ini sangat disayangkan. Momentumnya ini cukup rendah ya, atau cukup mengalami penurunan, dan dari pergerakan yang ada di sini aja kita bisa tahu bahwasannya di pergerakan ini, tentu sellers ya yang sedang take control gitu atau yang sedang memegang kendali. Dan di sini kalau kita coba lihat dalam beberapa waktu terakhir ya, Dogecoin ini sebenarnya sangat disayangkan baru aja breakdown nih dari support areanya yang ada di sini. Yang mana kalian tahu nih, area ini tuh banyak banget testing untuk Dogecoin, atau Dogecoin banyak banget nih sentuhan di area ini. Kalian bisa lihat-lihat di sini lah ya, banyak banget sentuhan terjadi seperti di sini, kemudian di sini ada sentuhan, di sini juga sempat ada sentuhan, kemudian di sini juga ada teman, dan lain-lain, kalian bisa lihat sendiri gitu. Jadi cukup banyak sentuhan yang terjadi atau testing yang terjadi di area ini, bahkan di sini sebelum breakdown ya, ini juga sempat ketahan loh teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini sempat ada candle hijau, sorry teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sempat ada candle hijau lah ya, tapi sangat disayangkan langsung dibanting turun lagi gitu. Dan sekarang di sini ada potensi ya sebenarnya, Dogecoin ini masih testing dulu atau mencoba testing kembali. Jadi lebih kurang seperti ini kalau kita coba sedikit, gambarkan ya untuk Dogecoin. Nah, dia bisa aja baru breakdown and then coba testing nih ke area resistance yang mana sebelumnya adalah area support, dan ada potensi untuk probability pertama teman-teman, ini Dogecoin bisa koreksi lagi lebih jauh gitu. Dan di sini ya, kita bisa mengamati bahwasannya hal tersebut adalah habit yang cukup sering terjadi di market crypto juga, yang mana teman-teman kalau udah lama nonton saya pasti sering menemui hal-hal tersebut karena saya sering gambarin juga. Dan di sini tentu, kayak yang tadi saya bilang, posibilitas atau probability pertama adalah Dogecoin ada potensi buat koreksi lagi nih ke demand area yang ada di bawah sini. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kalian bisa lihat momentumnya pertama, ini, cukup bearish ya buat Dogecoin dalam beberapa waktu belakangan. Kemudian yang kedua, demand area di sini teman-teman, ini kalian bisa lihat juga menahan banyak banget pergerakan harga dari Dogecoin gitu. Di demand area ini juga banyak testingnya, dan juga sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah demand area ini itu adalah demand area sebelum Doge ini pumping cukup signifikan gitu. Sebelum ini Doge terbang ya, di sini dia sempat tertahan dulu nih di demand area yang ada di sini gitu teman-teman. Dan I think ya, kalau teman-teman peka nih, selain Dogecoin ini memang secara stokastik RSI cukup menyedihkan ya. Kenapa cukup menyedihkan? Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ini udah oversold cukup lama ya. Makanya kalian nggak boleh bergantung nih sama satu indikator aja. Karena kalian bisa lihat nih, ini udah oversold lama banget. Tapi semakin oversold semakin turun teman-teman. Bahkan di sini oversold kebanting signifikan banget lah ya kalau kita ukur nih. Nah, ini signifikan banget minusnya satu candle ini. Dan ya,
sekarang kita masih di posisi oversold dan ya kalian bisa lihat nih secara, momentum masih cukup bearish gitu. Dan yang tadi mau saya notice adalah teman-teman harus perhatikan bahwasannya kalau kita gunakan Fibonacci nih, kita lihat di sini ke atas, nah lebih kurang kayak gini, kita bisa tahu bahwasannya Dogecoin ini, udah melewati ya area 0,786-nya di sini dan kalau mungkin kita coba sedikit presisiin nih biar kalian bisa lebih jelas nih. Nah, lebih kurang kayak gini, buat atasnya juga kita presisiin sedikit biar lebih jelas. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Dan kalian juga bisa lihat nih bahwasannya memang Dogecoin ini udah, breakdown nih dari area 0,5-nya, kemudian area 0,618-nya, golden ratio juga di breakdown teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Dan yang sangat disayangkan juga area 0,786-nya juga di breakdown nih teman-teman. Yang mana di setiap area ini ya, kita bisa lihat sebenarnya ada rejection nih, kalian bisa lihat di sini sempat ada pullback, sorry teman-teman, bukan rejection, pullback. Kemudian di area 0,618-nya juga ada reaction di sini dan di area 0,786-nya juga ada reaction teman-teman. Yang mana area 0,786 ini kan berdekatan nih sama demand area sebelumnya gitu yang ada di kisaran sini. Dan ini kalau kita hapus dulu untuk gambarnya, nah lebih kurang kayak gitu, berarti di sini, area selanjutnya yang make sense untuk dituju oleh Dogecoin ini adalah di demand area di sini teman-teman. Itu untuk skenario atau probabilitas pertama yang mana ini adalah probability untuk, bearish-nya atau bearish skenario dari Dogecoin ini. Dan hopefully teman-teman kalaupun ini terjadi jangan sampai demand area ini di breakdown, karena kalau misalkan demand area ini di breakdown, kita kan tahu nih teman-teman, bahwasannya sebelumnya low-nya kita ada di sini gitu. Ini adalah low kita sebelum kita memang, pumping signifikan dan if area support atau demand area di sini di breakdown, maka I think Doge ini akan kembali ke skenario yang sangat bearish, yaitu dia bakalan lebih kurang, eee, koreksi lagi ke level-level harga yang lebih rendah atau lebih di bawah lagi gitu teman-teman. Dan itu untuk skenario atau probability pertama. Dan di sini kalau misalkan kita coba lihat dari sudut pandang yang lain ya, dari skenario lain, let's say kita, lihat skenario bullish-nya yang mana jika Dogecoin ternyata bisa rebound signifikan dan bisa take over nih dari supply area di sini, maka skenario yang tadi mungkin aja terinvalidasi teman-teman dan ada potensi Dogecoin untuk kembali, climbing up lagi dan bisa coba nih testing di area resistance yang mana merupakan, area resistance yang menahan pergerakan harga Doge sebelumnya juga ya. Dan ya kalian bisa expect Dogecoin ini testing di resistance-nya apabila memang Dogecoin ini dapat rebound dan momentum yang signifikan dan berhasil take over dari supply area ini. Tapi ya kita semua tahu nih nggak gampang untuk melakukan hal tersebut di kala atau di saat ya lebih tepatnya di saat kondisi makroekonomi yang sebenarnya lagi cukup uncertain gitu. Dan kalau kita coba lihat data untuk Doge ini, dimana kalau kita lihat dari segi coin analyze ya. Nah di sini open interest Doge dalam 24 jam terakhir kalian bisa lihat di angka sekitaran 4% dan yang menarik adalah ini, data yang saya kasih ke teman-teman di mana sebelum-sebelumnya kan saya suka bandingin beberapa, data meme coin sama Doge dan kalian bisa lihat nih transaksinya Doge rame banget ya sebenarnya volumenya meskipun turun juga tetap rame teman-teman di sekitar 5 billion itu gede banget volume Doge dan kalian bisa lihat ya dalam 24 jam terakhir ini padahal Doge ini terhitung yang tidak terlalu volatile banget teman-teman. Ya ini bandingannya dengan yang mungkin tadi aja deh yang saya bahas seperti Fartcoin dan lain-lain itu cukup volatile banget di saat ada pengumuman. Tapi Doge ya lumayan naik tapi nggak se-volatile Fartcoin dan lain-lain mungkin. Dan di sini kalau kita coba lihat, ini liquidation Doge ini gede banget teman-teman, yaitu dalam 24 jam terakhir di kisaran 12 million of dollar gitu, gede banget. Dan itu didominasi oleh short position yang mana ya karena memang kenaikan dalam beberapa waktu terakhir ya, mungkin orang-orang yang pasang short, position itu orang-orang ini atau para pelaku pasar yang kena likuidasi ini nggak, menggunakan money management yang baik sehingga kena likuidasi seperti ini. Dan ya ini liquidation yang cukup besar teman-teman untuk Dogecoin dan kalau kita coba lihat dari segi analytic-nya ya Dogecoin ini sangat disayangkan termasuk koin yang masih memberikan return yang negatif itu di bulan April. Jadi kalau kita lihat dari segi bulan Aprilnya secara average atau secara rata-rata Dogecoin ini masih mengalami minus dan of course berarti di kuartal 2-nya juga masih negatif gitu secara return. Dan yang juga kita perlu perhatikan ya, di kuartal 2 ini sebenarnya kalau kita berkaca dari 3 tahun ke belakang teman-teman, yaitu di tahun 2022 dan juga, 2024 atau sampai 2024 lebih tepatnya, ini 3 tahun ini di kuartal 2 Dogecoin ini menghasilkan return yang bisa dibilang sangat buruk gitu. Kalian bisa lihat lah average minusnya itu di atas 10% semua, bahkan ini ada yang 50% dan 40%-an gitu. Dan ya mari kita lihat apakah di kuartal 2 ini bisa berbeda dari 3 kuartal 2 di tahun-tahun sebelumnya atau justru bakalan sama nih, bakalan kembali menghasilkan return yang merah gitu. Dan kalau
kalian lihat ke depan di kuartal 3 gitu, ini juga sama teman-teman, bahkan 4 tahun kebelakangannya ini merah semua gitu. Jadi I think sebenarnya di kuartal 2 dan kuartal 3 itu secara historical, sekali lagi secara historical, itu bukan kuartal atau kuartal yang baik untuk Dogecoin gitu. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya apa yang bakal terjadi di market ke depannya. So let's see gimana performa Doge pada, kuartal 2 dan kuartal 3 mendatang gitu. Dan coba teman-teman boleh kasih pendapat kalian seputar Dogecoin ini. Apakah menurut teman-teman meme coin ini masih menarik dan masih bisa nih kasih return yang cukup oke? Atau menurut kalian nih, mendingan altcoin lain deh atau mendingan meme coin lain yang mungkin masih menarik gitu menurut kalian? Boleh banget komen di kolom komentar di bawah. Dan satu lagi, jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komen di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat bahas dan update secepatnya. Dan ya lebih kurang kayak gitu. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan juga thank you nih buat teman-teman yang udah support saya sampai sejauh ini, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.